Sorry ya. Sorry ya. Kenapa? Karena kita punya uang. Malaysia baru-baru ini membanggakan keberhasilan mereka melakukan MRO KD Ganyang, kapal tua berusia lebih dari 50 tahun. Program overhaul ini menegaskan bahwa galangan lokal Malaysia mampu menghidupkan kembali aset veteran, menjaga armada tetap siap tempur. Di sisi lain, Indonesia tidak hanya memperbaiki kapal tua. Galangan lokal negeri ini kini mampu membangun kapal perang baru dari nol, lengkap dengan teknologi modern, persenjataan canggih, dan sistem tempur terintegrasi. Ini bukan sekadar adu gengsi, ini soal kemandirian strategis dan penguasaan laut. Indonesia, kebangkitan industri kapal. Indonesia adalah negara maritim terbesar dunia. Ribuan pulau menuntut armada patroli, kapal perang, dan sistem pertahanan laut yang andal. Dalam beberapa tahun terakhir, TNI Angkatan Laut tidak lagi hanya mengandalkan kapal impor. Mereka membangun sendiri kapal dari berbagai kelas, mulai dari KCR cepat hingga OPV besar dan korvet multiperan hingga heavy frigate. Contohnya, OPV 98 meter KRI Raja Haji Fisabilillah. Kapal ini tidak sekadar patroli. Dengan CMS modern, rudal anti kapal, torpedo dan hangar helikopter, OPV ini mendekati kapasitas frigat ringan modern. Kemudian KRI Balaputra Dewa yang merupakan real frigate asli buatan anak bangsa. Selain itu, korvet Bung Hatta yang diproduksi di Batam dalam 20 bulan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menghadirkan kapal multiperan dengan sistem tempur lengkap, siap menghadapi berbagai ancaman laut. Tidak ketinggalan galangan swasta, seperti KCR 40 dan KCR 60 Hybrid, yang menghadirkan inovasi propulsi biofuel, efisiensi bahan bakar, dan kecepatan tinggi. Kini, negeri ini memiliki kombinasi galangan negeri dan swasta yang bisa membangun kapal dari berbagai ukuran, dari cepat hingga berat, dari OPV hingga korvet modern, dan heavy frigate. Malaysia, kebanggaan MRO dan Maharaja Lela. Di sisi lain, Malaysia memilih strategi berbeda. KD Ganyang, kapal cepat tua berusia lebih dari 50 tahun, berhasil diremajakan melalui MRO total oleh MSAT Shipbuilding. Kapal veteran ini mengalami overhaul, refit, dan upgrade sistem tempur, sehingga kembali siap beroperasi. Ini menjadi simbol kebanggaan nasional. Malaysia menunjukkan bahwa mereka memiliki kapabilitas mempertahankan armada tua tetap layak tempur, sekalipun usia kapal sudah setengah abad. Selain itu, Malaysia juga sukses membangun fregat Maharaja Lela, kapal 111 meter dengan sistem tempur canggih. Meski pembangunan baru sering menghadapi tantangan jadwal dan biaya, keberhasilan ini menandakan bahwa Malaysia mampu memproduksi kapal perang skala menengah hingga besar, sebuah capaian penting di kawasan. Adu gengsi, MRO versus New Build. Sekarang kita lihat adu gengsi sebenarnya. Malaysia membanggakan kemampuan memperpanjang umur kapal tua. Indonesia membanggakan kemampuan membangun kapal baru. MRO memang efektif untuk menjaga armada tua tetap siap tempur. Namun, New Build menuntut tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Desain kapal, produksi hull, instalasi sistem propulsi, integrasi sistem tempur, persenjataan, dan manajemen proyek skala besar Indonesia kini menunjukkan bahwa galangan lokal mampu menghadirkan kapal perang modern dari nol. Sebuah capaian yang tidak semua negara di kawasan mampu lakukan. Swasta dan negeri berdampingan menghasilkan KCR, OPV, korvet, menjadikan armada lebih fleksibel, modern, dan siap tempur. Ini bukan sekadar jumlah kapal, tapi kemampuan industri strategis untuk membangun kedaulatan laut. Data dan fakta bandingan kapal. Mari kita bandingkan fakta Indonesia memiliki OPV 98 meter KRI Raja Haji Fisabilillah dengan CMS modern, helikopter, dan rudal anti kapal. Korvet Bung Hatta merupakan kapal multiperan dengan sistem tempur lengkap. Kapal cepat rudal hybrid menghadirkan efisiensi propulsi biofuel dan kecepatan tinggi. Heavy frigate Balaputra Dewa yang akan superior di laut. Sementara Malaysia memiliki KD Ganyang, kapal tua yang diremajakan melalui MRO, dan fregat Maharaja Lela, 3.100 ton dengan sistem tempur modern. Jika dibandingkan dari segi tonase, teknologi, dan kompleksitas kapal baru, Indonesia menunjukkan lonjakan kemampuan teknis signifikan, sementara Malaysia cukup mampu dalam pemeliharaan dan pengelolaan armada lama.
Dampak strategis. Apa artinya bagi Indonesia? Kapal baru berarti lebih banyak aset untuk patroli laut, proteksi jalur perdagangan, dan operasi tempur industri domestik yang kuat menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan kemandirian strategis. Kombinasi galangan negeri dan swasta menjadikan armada Indonesia lebih mandiri, fleksibel, dan modern. Dengan kemampuan new build, Indonesia kini siap mengamankan wilayah lautnya dengan kekuatan industri nyata, bukan sekadar mengandalkan kapal impor atau perbaikan kapal tua. Adu kuat industri kapal perang bukan soal kapal tua atau baru. Ini soal kapabilitas industri nasional dalam membangun dan mempertahankan kekuatan laut Malaysia, membanggakan kemampuan MRO. Indonesia membanggakan kemampuan new build. Siapa yang unggul? Bukan tonase, bukan umur kapal, tapi siapa yang mampu mengamankan lautnya dengan teknologi dan kemampuan nyata.